difitnah dan direndahkannya pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari oleh cucu antek penjajah menjadi bukti bahwa PBNU dan para ulamanya haram hukumnya membela mereka. Untuk kali ini, video ini sengaja kita buat untuk mengkritik keras PBNU dan para ulama kita yang kemarin terkesan berusaha melindungi Ba'alawi dari tuntutan kita semua untuk membuktikan kebenaran mereka sebagai zuriyah dari baginda Nabi kita tercinta. Biarlah kita dianggap su'ul adab atau apalah namanya, karena kita sudah benar-benar muak dengan kelakuan mereka yang kini sudah semakin biadab, berani menfitnah, serta merendahkan ulama besarnya bangsa Indonesia, maha gurunya warga Nahdiyin di seluruh dunia. Kita juga tidak pernah peduli jika selama ini dikatakan sebagai pengadu domba ulama, dikatakan sebagai keturunan Abu Jahal atau apapun sejenisnya. Bahkan jika seandainya kita dikatakan sebagai jelmaan Dajjal pun, kita tidak akan pernah memperdulikannya. Karena yang kita suarakan adalah menuntut sebuah kebenaran. Para ulama dan para kaum Ba'alawi seharusnya lebih paham dari kita yang hanya orang awam bahwa Rasulullah dahulu tidak pernah gentar ketika beliau dituntut oleh umatnya untuk membuktikan kebenaran yang beliau sampaikan. Lah, ini yang mengaku sebagai keturunannya justru terkesan menghindar dan bahkan menuduh orang-orang yang menuntut kebenaran kepadanya dituduh sebagai pengadu domba dan pemecah belah. Ini membuktikan bahwa klan Ba'alawi memang sangat jauh sifatnya dengan Rasulullah yang selama ini diklaim sebagai datuk mereka. Dan untuk PBNU dan para ulama yang kemarin getol membela mereka, sekarang lihatlah balasan mereka setelah kalian melindunginya. Maha Guru kita Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari kini menjadi korban fitnahannya dan direndahkan kealiman serta keilmuannya oleh oknum-oknum yang kemarin kalian bela. Sudah kita katakan memang bukan semua Ba'alawi seperti mereka. Oknum-oknum Ba'alawi yang biadab, yang selalu merendahkan ulama pribumi kita, memang hanya sebagian saja jumlahnya. Tapi perlu diingat bahwa kebiadaban mereka itu semua berawal dari kesombongan yang ada di dalam hatinya yang merasa sebagai manusia paling mulia keturunan dari baginda Nabi kita tercinta. Semuanya berawal dari sana. Sehingga umat Islam bangsa Indonesia sangat berhak untuk menuntut pembuktian mereka kalau mereka memang benar-benar keturunan dari Rasulullah. Sekali lagi kita tidak menafikan bahwa memang masih banyak keturunan Ba'alawi yang alim, yang mulia akhlaknya. Tidak seperti oknum-oknum bangsat gerombolan cucu mufti Belanda sang antek penjajah. Kita hanya menuntut pembuktian nasab mereka, bukan ingin mengusir ataupun memeranginya. Jika seandainya nanti memang terbukti bahwa klan Ba'alawi memang bukan zuriyah dari Rasulullah, kita semua tidak akan menutup mata dan kita akan tetap memuliakan mereka yang memang alim serta berakhlak mulia seperti kita memuliakan kalian semua para ulama pribumi Nusantara. Teruntuk Gus Miftah, terserah jika panjenengan menganggap kita sebagai pengadu domba habaib dengan para ulama. Kita hanya ingin mengatakan, ini semua terkesan seperti mengadu domba, itu disebabkan oleh klan Ba'alawi yang sangat pengecut, tidak berani membuktikan nasab mereka, tapi malah terkesan melawan dan tidak terima jika umat Islam bangsa Indonesia menuntut kebenaran nasab mereka. Jika saja mereka tidak pengecut dan berani melakukan pembuktian nasab mereka, tentu semuanya akan baik-baik saja dan tidak akan terjadi kegaduhan di mana-mana. Dan untuk PBNU serta jajaran pengurus yang kemarin getol membela mereka, lihatlah apa balasan yang kalian terima dari mereka. Maha Guru kita Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari direndahkan dan difitnah. Bahkan Gus Ketum yang beberapa waktu lalu pasang badan membela mereka, kini pun dibusukkan juga oleh oknum Ba'alawi yang kemarin beliau bela. Maka sangat wajar jika kita harus mengatakan PBNU dan para kiai haram hukumnya melindungi Ba'alawi yang oknum-oknumnya sangat tidak tahu diri. Kita sebagai umat Islam tidak pantas menuduh seorang ulama, apalagi ini seorang mufti, ya, seorang mufti yang lebih alim, yang lebih paham daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang lebih alim, yang lebih paham daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang model kayak begini nih, yang bocil begini nih, ngakunya Habib. Sebetulnya ini orang-orang bocil kayak begini itu yang merusak marwah para habaib. Ya berawal dari orang-orang seperti ini. Ini orang-orang jelema kucluk gitu. Kayak si bocil Mahdi ini emang kucluk. Kayak begini kok katanya mengadu domba.
Lo yang mengadu domba itu ya kelompok-kelompoknya si bocil-bocil yang aku cucu Nabi seperti ini. Ya kayak begini tuh kudunya diswamplui cangkeme. Untuk Habib yang ngaku keturunannya Utsman, tolong dengerin. Dan seluruh oknum-oknum Habib, kami punya ajaran. Kami harus menghormati kepada siapapun yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berhusnudzon, bukan tidak tahu nasab kalian bermasalah, sehingga kalau kami melihat keburukan-keburukan dan hal-hal yang syuk, kami bisa memiliki sikap lain. Terutama kalian telah menghina Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan membelokkan sejarah. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga begitu. Dulu almarhum Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga begitu. Di mana almarhum Kiai Haji Hasyim Asy'ari punya langkah ngelarang pemberontakan, ngelarang pemberontakan. Wa itadin wa bikulli ma indahum minal makri wal kaidi wal khadi'ah. Ini dokumen rahasia. Cukup kami beritahu bahwa kita memiliki identifikasi siapa pengkhianat bangsa, sehingga kalau kalian sudah berani menyentuh terhadap pimpinan kami, pendiri Nahdlatul Ulama, kalian akan menghadapi sebuah resiko yang tidak pernah Anda pikirkan sebelumnya. Kehilang adaban mereka kepada ulama-ulama Nusantara, nggak tahu dasarnya apa. Nah, karena diajarkan oleh seniornya dan nggak tahu seniornya kenapa melakukan hal itu. Nggak tahu saya. Apakah merasa bahwa dirinya lebih mulia atau bagaimana, kita nggak tahu. Kami sudah cukup menghormati, kami sudah tahu posisi, kami sudah cukup bersabar untuk melihat tingkah pola kalian. Kami punya wasiat-wasiat khusus yang tidak dibaca secara umum dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Cukup menjadi catatan kami, dan cukup kapan kami untuk melakukan tindakan-tindakan untuk menghentikan semua itu tanpa komando. Seperti yang dikatakan oleh Kiai Muhsonuddin, para Kiai NU memiliki dokumen rahasia peninggalan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mengidentifikasi siapa para pengkhianat bangsa yang akan dihancurkan oleh Nahdlatul Ulama jika mereka dianggap sudah berbahaya mengancam bangsa dan negara. Ini menjadi peringatan bagi kita semua warga Nahdliyin, sekaligus peringatan juga bagi para keturunan imigran yang tidak pernah berhenti membuat kegaduhan. Bagi para Nahdliyin, peringatan tersebut mengingatkan kepada kita semua, seberapapun kecewanya kita terhadap para kiai yang belum mendukung suara kita, jangan pernah menjadi khawarij dengan keluar dari Nahdlatul Ulama karena kekecewaan kita. Kita melakukan kritikan kepada para ulama kita pun bukan dalam rangka melawan, tapi yang kita lakukan adalah untuk menunjukkan kepada beliau-beliau betapa resah dan sakitnya hati kita ketika para ulama pribumi kita direndahkan oleh oknum-oknum Ba'alawi yang tidak tahu diri. Dan bagi para oknum-oknum Ba'alawi, peringatan dari Kiai Muhsonuddin tentang dokumen rahasia peninggalan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah peringatan keras untuk kalian semua supaya segera menghentikan kebangsatan Anda. Kami sangat yakin para ulama kita sesungguhnya telah mengamati pergerakan kalian dan tinggal menunggu saja kebangsatan kalian mencapai puncaknya. Maka dari itulah, alangkah baiknya jika kalian menerima saja tuntutan umat Islam untuk membuktikan kebenaran nasab kalian. Jika kalian selalu koar-koar bahwa Rasulullah adalah datuk kalian, maka tirulah sikap beliau yang tidak pernah gentar di saat beliau dituntut untuk membuktikan kebenaran tentang apa yang beliau sampaikan. Jangan menjadi gerombolan manusia-manusia pengecut menghindari tuntutan untuk membuktikan kebenaran dengan menuduh orang yang menuntut kebenaran nasab kalian sebagai pengadu domba dan pemecah belah agama. Apa yang kalian lakukan itu semakin menunjukkan bahwa kalian memang sedang ketakutan jika nasab kalian terbongkar kebenarannya.
Ingat, kami sebagai umat Islam sangat berhak mengetahui kebenaran segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi kita, termasuk kebenaran nasab orang-orang yang menisbatkan nasabnya kepada beliau, yang mana kami sebagai umatnya sangat berhak mengetahui kebenarannya.